ya juga mengenal agama Hindu dari sejarah itu sendiri, Mas. Tidak pernah kepikiran untuk menjadi seorang Hindu. Apalagi saat itu kan saya belajar di madrasah. Disebut sebagai pencari nomor togel lah, nyari demit lah. Ngapain ke situ sih? Om Swastiastu, Rahayu pemirsa Hindu Channel, jangan lupa untuk like, komen, subscribe. Nah, pemirsa Hindu Channel tentu saja beberapa hari lalu, perkiraan 2 hari lalu, kita ada podcast dengan salah satu narasumber yaitu Dharmika yang berasal dari Jawa Barat. Beliau sangat menginspirasi sekali. Mungkin yang belum menyaksikan silahkan untuk diklik di Hindu Channel. Ada Dharmika dari Parahyangan Agung Jagatnata Pasundan. Nah, kemudian banyak yang mengirimkan komentar juga bahwa tolong dong ada nggak sih Dharmika yang memiliki pengetahuan tentang sejarah Hindu. Nah, bahasa karena menggunakan sejarah Hindu, coba kita cari, ternyata memang agak sulit. Namun kita menemukan pemuda Hindu dari Pekalongan, kebetulan beliau Dharmika. Namun kita lihat di media sosialnya, baik itu di Facebook, kegiatan-kegiatan berkunjung ke situs-situs bersejarah khususnya di Indonesia ini sudah dikunjungi. Nah, langsung saja kita hubungi dan beliau bersedia pada hari ini juga hadir. Kita melakukan pertemuan juga di Parahyangan Agung Jagatkarta Pasundan. Langsung saja kita sapa. Om Swastiastu, Mas Rusnu. Om Swastiastu, Mas Miko. Kalau anak muda harus semangat ya, Mas ya. Harus semangat dong. Sebelumnya udah nonton di Hindu Channel, Mas? Sudah. Nah, Sudah beberapa kali episode saya tonton sih. tapi tidak menonton tentang Hindu kan? Belum. Ya. Baru pengalaman dari orang-orang yang pernah diwawancarai di Hindu. Ya, karena kita belum mendalami tentang pembelajaran Hindu, Mas Rusnu. Karena kalau kita langsung ke pemahaman Hindu, kayaknya jangkauannya masih banyak yang membosankan kan gitu. Nah, akhirnya kita perlahan kita masuk dengan pengalaman-pengalaman umat Hindu kita tentang keberadaan pura, kemudian tentang situs-situs yang ada di khususnya di Jawa seperti itu. Kita munculkan dulu, dokumentasikan dulu. Nah, kebetulan ada yang komen nih, Mas, terkait dengan Dharmika yang memahami tentang sejarah Hindu gitu. Nah, mungkin sebelum saya bertanya tentang sejarah Hindunya atau tentang situs-situsnya, bener nggak nih bahwa Mas Rusnu adalah juga bagian dari Dharmika gitu. Nah, awal mulanya bisa tertarik gitu gimana nih gitu. Ya, sebenarnya ini cerita yang cukup panjang dan agak rumit sih, Mas Miko. Karena ketika saya kecil itu tidak pernah kepikiran untuk tertarik dengan agama Hindu. Agama Hindu itu ya paling dikenal dalam buku sejarah itu agama nenek moyang dulu. Ya, dari situlah malah saya memang basicnya suka belajar ilmu sejarah. Saya belajar dari situ tentang kerajaan-kerajaan Hindu yang bercorak agama Hindu di masa silam. Ternyata menarik juga, apalagi saat itu kan saya belajar di madrasah, bukan di sekolah negeri. Jadi informasi tentang agama Hindu itu sangat terbatas. Bisa dikatakan mengenal Hindu itu dari sejarah itu sendiri, dari sejarah tentang, mungkin kita tahu bahwa kerajaan tertua di Indonesia adalah kerajaan bercorak agama Hindu, yaitu kerajaan Kutai di Kalimantan. Terus ada kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat, yang tanah yang kita pijak ini sekarang. Dari situ saya mengenal sejarah itu, ya juga mengenal agama Hindu dari sejarah itu sendiri, Mas. Tidak pernah kepikiran untuk menjadi seorang Hindu. Terus ketika saya agak beranjak dewasa, saya mulai bekerja, terus ya menabung seperti anak muda lainnya, pingin motor lah ya. Nah, dengan punya motor di usia belasan tahun itu, saya mulai berani mengunjungi situs-situs itu, Mas. Terdekat dulu di Pekalongan, terus mulai di Kabupaten
terdekat Pekalongan seperti Batang, Dieng, terus Pemalang. Itu saya akhirnya mengenal warisan leluhur yang ada di sekitar situ, Mas. Dari situ saya juga belum pernah kepikiran untuk mempelajari Hindu lebih lanjut. Tapi seperti Mas Miko tadi bilang, dari pengalaman-pengalaman dulu baru muncul pemahaman itu sendiri. Oh, Iya. oke. Jadi jangan menyepelekan pengalaman, karena mungkin dari pengalaman itu bisa menjadi sarana untuk kita belajar. Nah, saya belajar dari situ tentang situs-situs itu dibuat leluhur sebagai apa. Nah, itu. Nah, pada saat itu memang tidak bertolak belakang, Mas, dengan memahami dengan keberadaan Mas Resnu yang mungkin kalau bukan orang yang niat untuk atau berniat untuk mempelajari tentang sejarah ini kan dengan keyakinan tentu akan bertolak belakang dengan keyakinan Mas Resnu sebelumnya. Nah, pada saat dulu mindsetnya itu untuk belajar sejarah ini karena apa gitu loh. Bukan berarti kan karena ingin menjadi Hindu, kan itu jauh dari pemikiran itu gitu kan. Bukan untuk menjadi Hindu saya mau belajar, bukan. Pada saat itu tuh kenapa gitu loh, mau mempelajari itu gitu. Ya sebenarnya juga ya seperti Mas Miko bilang dan saya bilang tadi awal, tidak pernah kepikiran untuk menjadi seorang Hindu. Ya teman-teman saya juga belajar sejarah, ya mereka juga belum tertarik akan Hindu, tapi saya menemukan apa ya, rasa nyaman saja ketika saya belajar tentang situs leluhur ini. Buat situs ini sebagai apa sih, maknanya apa sih, apalagi di dalam agama Hindu itu kan ada yang namanya konsep karma pala kan, proses sebab akibat. Nah, sejarah itu kan sama, kilas balik sejarah, kilas balik peristiwa. Dari satu peristiwa menghasilkan peristiwa yang lain. Kenapa candi ini dibuat? Pasti ada latar belakang yang membuat candi itu bisa dibangun. Untuk pemujaan apa, terus manfaatnya apa. Itu kan juga konsep karma kita juga kan. Apa kalau dalam Hindu karma wasana ya, bahwa kita mewarisi karma di masa lalu. Nah, itu saya juga merasa di situ bahwa mungkin saya mewarisi karma leluhur untuk menjaga warisan-warisan beliau ini. Nah, kemudian ketika Mas Resnu mempertanyakan tadi maknanya apa, kemudian candi ini kelas baliknya seperti apa, itu bagaimana Mas Resnu sekarang ini bisa memaparkan atau bisa menyampaikan bahwa ternyata candi itu ini loh gitu. Ternyata kilas balik dulu ceritanya ini seperti ini. Mungkin ada pengetahuan yang bisa Mas Resnu sampaikan, yang Mas Resnu sudah pelajari. Jadi tentang sejarah Hindu ini seperti apa? Singkat saja, Mas. Atau makna dari candi, atau makna dari situs itu gitu. Ya, sebenarnya apalagi ini yang unik, seorang Dharmika yang menyampaikan. Ya, sebenarnya kalau sejarah Hindu di Indonesia itu tidak bisa rangkum dengan singkat sih, Mas. Sangat panjang sekali. Karena proses terjadinya itu berabad-abad sampai sekarang. Ya, sementara saya merasa bangga bahwa masih banyak orang Jawa yang beragama Hindu, mewarisi agama leluhurnya dulu di Jawa ini. Ya, walaupun kadang ketika saya posting di media sosial banyak yang sedikit mengejek bahwa oh itu leluhurnya orang India, leluhurnya orang Vrindavan. Ya, saya abaikan saja karena mereka jadinya tidak pernah tahu. Gimana ya? Saya juga sering bermain media sosial, juga memberikan pemahaman-pemahaman itulah bahwa warisan leluhur kita itu perlu dijaga, perlu dirawat. Bahkan ketika saya mengunjungi situ selalu bilang kepada warga situ, ya walaupun agama kita sudah berbeda dengan leluhur itu, tapi ini kan warisan leluhur. Leluhur adalah orang tua kita. Leluhur bukanlah hantu. Dari situ saya memberikan wawasan singkat tentang warisan leluhur pada masyarakat itu, Mas. Kalau boleh tahu nih Mas, situs apa nih yang sudah dikunjungi, kemudian nilai apa yang berada di dalam situs itu, Mas? Mungkin pembelajaran apa yang ada di dalam situs itu, mungkin bagian, bolehlah Mas Resnu menyebutkan situs apa saja yang mungkin sudah dikunjungi, baik yang situs sudah dikenal oleh umat Hindu maupun yang belum dikenal oleh umat Hindu. Kemudian ada nilai apa yang terkandung di dalam situs-situs yang sudah Mas Resnu kunjungi kan gitu? Ya, sebenarnya banyak sih, Mas. Kita kalau berbicara situs yang biasa dikunjungi umat Hindu saja ya, seperti Candi Prambanan, itu banyak keunikan dan agak berbeda dengan Hindu Bali sebenarnya. Seperti saya pernah mengikuti satu upacara di Candi Prambanan itu, mereka itu kalau umat dari Bali itu membawa bendera Dewata Nawasanga, dewata yang penjaga mata arah angin itu.
Kalau di Prambanan itu sebenarnya punya konsep penjaga angin sendiri, bukan, tidak mirip sama sekali dengan konsep penjaga yang ada di Bali. Jadi mungkin bisa dikuak lagi tuh Mas, bisa digali lagi peninggalan apa sih yang bisa kita pelajari di masa sekarang ini. Lalu juga ada percandian Dieng, itu Oh, sangat Dieng ya ya. sangat terkenal. Mas Piko pernah ke sana? Pernah. Ya itu kan satu lokal jenius leluhur kita Mas, bahwa satu syarat untuk membangun bangunan suci itu sebenarnya bangunannya harus subur. Nah, Dieng itu secara geologis dan penelitian itu tanahnya tidak subur karena tanah vulkanis, asamnya terlalu tinggi. Oleh leluhur kita, tanah yang tidak subur dibikin subur. Itu lokal jenius leluhur kita. Nah, pelajaran apa yang bisa kita petik? Leluhur kita saja bisa sejenius itu. Masa kita mau ketinggalan? Jadi leluhur itu bukan manusia-manusia yang bodoh atau manusia-manusia penyembah jin. Leluhur kita adalah orang-orang jenius. Misal juga Candi Gedong Songo. Candi Gedong Songo itu dibangun walaupun nampak tidak berurutan seperti Candi Dieng, tapi mengikuti rasi bintang. Artinya leluhur kita itu sudah menguasai ilmu astrologi itu, Mas. Jadi banyak ilmu yang bisa didapat dari leluhur itu lewat situs-situs itu sendiri, Mas. Nah, kalau mungkin sedikit Mas, ada situs yang mungkin aksesnya sangat sulit, namun itu sangat menjunjung nilai kehinduannya. Pernah nggak Mas Resno? Pernah. Ya sebut saja satu ya, situs Linggayoni Nogopertolo di Petung Kriyono, Pekalongan. Mas Miko pernah ke sana? Ya, Setungkara sudah di tengah alas tuh, lumayan jalannya juga kecil segini. Ya. Ya itu kan ada satu Linggayoni itu di tengah sawah, di tengah hutan. Terus kita jalannya agak naik turun gitu. Itu butuh perjuangan. Nah, dari situ itu pernah ada temuan prasasti berupa genta atau lonceng ya. Itu namanya prasasti Kerapuan. Jadi lonceng itu, genta itu dipersembahkan oleh seseorang kepada leluhurnya. Dari situ juga kita belajar, ternyata leluhur kita punya leluhur yang harus dimuliakan. Nah, masa kita sebagai generasi sekarang tidak memuliakan leluhur, sedangkan leluhur kita sendiri juga memuliakan leluhur sebelumnya gitu, Mas. Ini Hindu Channel perlu mendapatkan petunjuk dari Mas Resno terus nih. Tapi memang kemarin pas waktu kita di Jawa itu kan kita komunikasi terus ya Mas ya. Walaupun saya di daerah Wonosobo ya kalau nggak salah itu waktu itu saya telepon. Ada nggak keberadaan situs di sini? Mas Resno bilang ada. Ketika kita Google di situ ternyata hanya 8 menit dari keberadaan titik kita setelah teleponan itu. Tapi ya memang perlu bener apa yang disampaikan Mas Resno terkait dengan keberadaan situs ini, memang harus kita jaga, harus kita, kalau bukan karena ini keberadaan leluhur ya harus kita jaga gitu loh. Tapi ya memang lagi-lagi Mas Resno, tidak semua bisa melakukan itu. Apalagi anak muda sekarang kalau tidak mempelajari penggiat sejarah, rasa kepekaan akan nggak ada sih Mas. Karena Mas Resno menurut saya adalah mempelajari atau memahami itu, sehingga rasa pekanya ketika datang ke satu daerah bukan yang dicari tempat makan mana nih yang enak. Iya, tapi situs. Pasti yang di googling situs. Nggak taunya deket aja kan gitu. Nah kemudian Mas Resno ada muncul pertanyaan nih, karena tadi sudah sedikit mencuplik terkait dengan situs. Memahami atau mempelajari situs ini setelah berada keyakinan Hindu atau sebelumnya, kan gitu. Mempelajari situs. Ya, mempelajari situsnya. Atau sudah di Hindu dulu baru mau belajar, kan gitu. Ya, kalau saya pribadi sih mempelajari situs dulu, Mas. Karena dari sekolah dasar di madrasah itu saya suka belajar sejarah itu. Nah, itu mulai kenal sejarah Hindu itu dari situ itu, Mas. Tapi kalau semakin saya tumbuh dewasa itu ya seperti apa ya? Seperti ada ketertarikan gitu. Kok saya tertarik, kok saya nyaman dengan pemahaman seperti ini. Ini yang saya cari. Tapi bukan berarti ketika saya menjadi seorang Hindu, saya menyalah-nyalahkan
yang lain atau menyalahkan yang sebelumnya. Saya tidak seperti itu, Mas. Tapi saya merasa nyaman saja. Saya merasa cocok saja bahwa Hindu itu bagi saya satu ajaran yang sangat visioner dan misioner sekali. Ajaran yang sangat apa ya? Ya menurut saya indah. Nah, keindahan itu saya pakai itu sekarang, Mas. Dengan ajaran Hindu itu. Apalagi Hindu itu kan kalau bikin apa namanya tempat suci itu pasti diperindah sekali untuk Tuhan. Nah, dari situ saya belajar keindahan itu. Nah, kemudian Mas Resnu apa namanya kegiatan sehari-harinya selain juga terkait dengan situs ini sebelumnya, Ya. bagaimana komunikasi dengan orang tua kan gitu. Kamu ini ngapa ke situs-situs kan gitu, takutnya kan gitu, namanya juga di kampung kan. Ya. Apa alasannya? Oh, saya ada tugas sekolah mak. Iya. Gitu. Ya, Awal-awalnya kan gitu. iya. Kalau saya itu pernah itu disebut sebagai pencari nomor togel lah, nyari demit lah. Ngapain ke situ sih? Itu kan tempat yang apa? Kalau istilah Jawanya itu singit, wingit gitu. Tempatnya hantu gitu. Tapi saya bersyukur, Mas, kalau ada satu situs itu dihantukan atau disingitkan. Karena apa? Karena kelestarian itu akan terjaga. Daripada diumbar, nanti situsnya malah jadi acak-acakan orang yang tidak bertanggung jawab, lebih baik ya dihantukan saja seperti itu. Tetap kalau dari keluarga saya itu ada pertanyaan-pertanyaan nyeleneh, ngapain ke situ? Terus akhirnya saya dulu ya berkaitan dengan Hindu ya, Mas. Terus akhirnya saya dulu memberanikan ke pura, terus pakai pakaian adat, juga sering ditanyakan mau ngapain gitu. Apalagi saya mulai mengadakan sesaji sendiri di kamar saya, buat apa sih gitu. Tapi ya gimana, lambat laun ya gimana, saya tidak pernah menganggap perbedaan itu sebagai halangan ya. Orang tua saya juga tetap saya perlakukan sebagai orang tua sebagaimana mestinya. Akhirnya orang tua juga feedback kepada saya. Ada apa namanya balasan kepada saya bahwa saya tetap diperlakukan anak sebagaimana mestinya walaupun ada sedikit perbedaan sekarang. Ya seperti itulah. Nah, kemudian Mas Resnu apa namanya terkait dengan kondisi situs kita mungkin bagaimana menurut sebelum kita melihat kondisi dengan adanya pemahaman yang atau pertanyaan seperti yang tadi Mas Resnu sampaikan, itu wingit, itu situs ini. Nah, bagaimana Mas Resnu menjelaskan tentang situs? Apakah situs adalah sejarah? Ini kan gitu enggak sih? Nah, bagaimana Mas Resnu menjelaskan kepada orang yang bertanya tentang situs kan gitu? Ini ilmu nih Mas yang akan disampaikan nih. Karena akan ada pertanyaan terkait itu. Gitu. Ya, ketika ada warga masyarakat bertanya, situs ini sebenarnya apa sih, Mas? Nah, saya biasanya kan bertanya balik, Pak, kalau di sini itu ada nyadran nggak? Kalau di Jawa itu ada namanya istilah nyadran atau sedekah bumi. Sedekah bumi itu adalah ketika kita mendoakan para leluhur yang ada di desa sana itu. Biasanya warga di desa di Jawa itu masih sangat menghormati leluhurnya, apapun keyakinannya itu, Mas. Nah, dari situ saya menjelaskan bahwa situs ini adalah peninggalan-peninggalan beliau. Jadi walaupun Bapak, Ibu menghormati beliau, juga harus menghormati peninggalan-peninggalan yang beliau tinggalkan ini. Dari situ biasanya warga itu timbul rasa kebanggaan. Saya pernah ke satu apa namanya pemakaman, itu ada batu-batu candi yang apa namanya nggak terawat lah, tersebar. Terus setelah diberikan penjelasan itu, warga dengan sukarela ambil batu-batu itu dikumpulkan di tempat yang lebih layak. Saya juga pernah ke satu desa, ada Arca Ganesha yang kejungkel, kepalanya di bawah, terbalik gitu ya? Ya terbalik itu. Terus saya berikan pemahaman seperti itu. Akhirnya warga desa juga dengan sukarela membersihkan Arca Ganesha itu, terus dibawa ke rumah Pak Kepala Desa. Dari situ muncul kebanggaan terhadap warisan leluhur oleh warganya sendiri. Karena yang kita butuhkan itu sebenarnya gini, Mas, perlindungan cagar budaya atau perlindungan warisan budaya itu yang terdepan harus warga masyarakat itu sendiri. Iya, benar. Di sekitar situ. Bukan instansi yang di sana-sana. Kadang instansi itu kan mau bekerja kalau ada itunya kan surat jalannya. Kalau ada surat jalan dan ada anggarannya kan? Iya, gitu, Mas. Maka yang kita sangat butuhkan itu ya warga masyarakat sekitar. Terlebih kalau warga sekitar itu
ada yang beragama Hindu, Ya. itu wajib harus menghargai warisan-warisan seperti itu, Mas. Tapi tidak semua keberadaan situs itu ada umat Hindunya juga. Nah, ini yang repot. Iya. Ya itu tadi kembali lagi saya memberikan pemahaman bahwa leluhur adalah leluhur orang tua Ya. kita. Tidak peduli agamanya apa, dia tetap orang tua kita. Ya masa kira kita kan kalau orang tua sekarang meninggalkan tanah, kita merawat tanahnya, bagaimanapun kalau bisa nggak dijual gitu, ya sama. Kalau butuh ya boleh dijual. Ya enggak lah Mas. Kalau tanah boleh, tapi kalau arca nggak boleh lah. Melanggar Ya, undang-undang itu. melanggar undang-undang. Nah, kemudian Mas tadi menyinggung terkait dengan cagar budaya. Iya. Kemudian juga adalah situs-situs yang mungkin terawat dan tidak terawat. Iya. Yang terawat juga bagaimana, yang tidak terawat ini bagaimana, kan gitu. Iya. Nah, setelah Mas Resnu mungkin berkunjung ke beberapa situs, bagaimana kondisi situs kita, khususnya ya tidak hanya situs Hindu lah, Iya. situs yang memang sudah memang menjadi latar belakang sejarah kita Iya. semua, kan gitu. Bagaimana kondisinya, Mas? Ya boleh dikata 10% yang terawat, yang sudah diterawat oleh pemerintah lah. Terus 40% lainnya dirawat oleh warga sekitar. 50% sisanya itu kadang nggak terawat sama sekali, Mas. Ada yoni yang dijadikan umpak rumah, ada arca yang tergelimbang, ada batu candi yang dijadikan apa namanya pondasi rumah juga ada. Nah itu yang ya gimana ya, kadang masyarakat sendiri kalau tidak diberikan pemahaman bukannya tidak mau peduli terhadap warisan leluhur, Mas, tetapi tidak tahu harus diapakan ini batu-batu ini. Terus batu-batu ini sebenarnya itu fungsinya apa sih? Nah fungsi dari pegiat sejarah itu memberikan pemahaman seperti itu, Mas, biar minimal masyarakat itu tahu memperlakukan warisan leluhurnya itu bagaimana. Tidak perlu kita mengajak harus dipuja, harus dikasih sesaji, harus dikasih dupa, tidak perlu. Yang penting dijaga kelestariannya, tidak dicuri, gitu saja sih, Mas, kalau saya. Nah, itu menurut Mas Resnu fungsinya apa, Mas, dengan kita tidak memberikan sesaji namun paling tidak dijaga? Kalau boleh tahu fungsinya apa nih, Mas? Mungkin ada yang menyaksikan tentu saja. Ya. Apa sih, Mas Resnu, sebenarnya fungsi dari situs atau peninggalan-peninggalan sejarah seperti itu terkait dengan mungkin arca-arca ataupun lingga ataupun batu-batu yang mungkin memunculkan sebenarnya itu nilai-nilai sejarah gitu. Apa fungsinya, Mas? Mungkin ada yang tanya nih, kan gitu. Ya, kita akan mengenal istilah ini, Mas. No dokumen, no history. Tidak ada dokumen, tidak ada sejarah. Nah, sama benda itu bisa menjadi sebagai dokumen yang sangat penting. Dokumen yang bersifat bendawi. Bisa dikatakan kalau desa itu ada situs nih, berarti desa itu sudah tua dong. Nah itu bisa membangkitkan kebanggaan, rasa bangga kepada masyarakat sekitar bahwa desanya itu sudah sangat tua, oleh leluhur itu sudah dibangun desa ini sejak zaman dulu. Saya pernah ke satu desa di Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang. Itu warga desa itu dulu ada situs, tapi sekarang sudah dibawa. Itu taunya situs itu dicuri, Mas. Namanya Desa Tumbrep, Dukuh Buntit. Itu warga desa situ tidak pernah tahu sejarah desanya itu seperti apa. Terus saya bawa itu namanya satu dokumen tentang penelitian arkeologi tahun 1973 itu ternyata pernah ditemukan prasasti di situ, namanya Prasasti Wudit. Ternyata di situ pernah ada bangunan suci yang bernama Wiha Iwudit. Nah, warga situ bangga itu. Oh, ternyata di desa saya pernah ada penemuan seperti ini ya, pernah ada bangunan monumental di zaman Mataram kuno. Terus juga pernah disebut sebagai oleh pejalan spiritual namanya Bejangka Manik dari Pakuan ke Bali itu sebagai Tumerep. Artinya desa itu sudah sangat tua. Nah, mulai dari situ warga itu timbul kebanggaan terhadap warisan leluhurnya itu, Mas. Ya seperti saya kata tadi, tidak perlu dikasih dupa, tidak perlu dikasih saji kalau memang bukan kepercayaannya, minimal ada bukti bahwa desa ini sudah tua gitu lah, Mas. Ini kemudian Mas Resnu boleh sedikit sebutkan yang Mas Resnu pahami dan Mas Resnu sudah kunjungi, situs kita ada di mana saja?
Mungkin kalau bisa disebutkan daerahnya sebutkan, kalau tidak bisa tidak apa-apa. Paling tidak situs-situs kita ini ada di mana dan apa saja situsnya. Walaupun banyak ataupun sedikit, mungkin ini menjadi jejak digital kita untuk menyampaikan ketika umat Hindu juga bingung mencari situsnya kan gitu. Kalau saya sarankan, kalau saya beberapa kali menemani yatra saudara-saudara umat Hindu kita, itu kalau mau berkunjung ke situs yang dikata itu energinya positifnya tinggi gitu Mas. Bisa ke Arca Ganesha Silurah di Batang, bisa ke Linggayoni Nogobertolo Pedong Riono, bisa ke Watulingga di Linggo Asri. Apalagi di Watulingga Linggo Asri itu umat Hindunya masih banyak itu Mas. Jadi tradisi kehinduan berkaitan dengan lingga itu sendiri masih kuat. Seperti itu Mas. Mungkin pemirsa Hindu Channel, jika memang ingin bertanya terkait dengan situs mana aja, silahkan hubungi Mas Resnu. Boleh. Nanti nomornya Mas Resnu boleh dibagikan ya? Boleh. Seandainya nanti ada yang bertanya kan gitu. Nah mungkin Mas Resnu terakhir ini, apa sebenarnya nilai atau kunci pesan bagi kita sebagai umat Hindu atau bagi kita sebagai umat manusia untuk menjaga keberadaan situs khususnya di Indonesia atau di lingkungan kita? Bagaimana Mas Resnu? Monggo. Ya, warisan leluhur adalah warisan kita semua. Leluhur adalah orang tua kita. Abaikan dengan kalau ada yang mengucapkan leluhur adalah hantu. Tradisi kita adalah tradisi yang kuno. Padahal leluhur kita itu menciptakan tradisi, pasti ada maknanya. Pasti ada peristiwa-peristiwa di belakang kenapa tradisi itu muncul. Jadi wajib kita jaga sih. Baik dari mungkin tariannya, dari adat tradisi yang ada, termasuk dengan warisan yang berupa benda-bendawi seperti yang ada di belakang kita ini kan Mas. Ini. Nah, saya bersyukur sekali nih dari pihak Pura Agung Parayangan Agung Jagatnata Pasundan itu memberikan ruang sendiri untuk situs yang asli sini, juga membuatkan bangunan yang modelnya Pasundan sekali, memberikan tempat untuk tokoh Pasundan yang sangat dihormati. Kearifan lokal benar-benar dijaga. Harus dijaga, itu wajib dijaga Mas. Jangan karena kita kebanyakan orang Hindu itu Bali, bersuku Bali, kita membalikan semua itu. Malah kita kalau bisa membangkitkan kearifan lokal yang ada di situ. Itu malah membawa nilai umat Hindu Bali kita semakin. Membawa kehinduan itu, Hindu itu berarti sangat beragam ya. Di dalam Hindu sendiri itu sangat toleran ya. Hindu itu tidak hanya toleran kepada eksternal tapi juga terhadap internal. Beragam-ragam suku kita, beragam-ragam bahasa kita, tapi tetap kita satu tujuan, Ide Sang Hyang Widi Wasa. Terima kasih Mas Resnu. Ya, sama-sama Mas Miko. Mohon maaf nih, kita diskusinya jauh berada di Jawa Barat nih. Dari Jawa Tengah, saya Jawa Tengah, kemudian dari Lampung saya kan, dari Jakarta juga studio kita. Kemudian kita ketemunya di Jawa Barat kan gitu. Memang leluhur kalau sudah memberikan jalan pasti akan lancar-lancar saja. Semua diginiin Mas. Nah nanti kita boleh Mas Resnu izin kita diarahkan untuk kegiatan-kegiatan situsnya nanti. Kita nanti minta masukan sama Mas Resnu untuk topik-topik selanjutnya tentang situs gitu kan. Dan terima kasih pemirsa Hindu Channel, jangan lupa untuk subscribe, terutama nih umat Hindu Pekalongan dan juga Jawa Barat yang hari ini juga menyaksikan pada hari ini. Jangan lupa subscribe. Terima kasih, kami tutup dengan Paramasanti bersama dengan Mas Resnu sebagai Dharmika dari Pekalongan. Paramasanti. Om Santi Santi Santi. Sukses semua Mas, matur suwun.